Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbianti, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, jurusan Manajemen semester 6. Tugas pengganti ujian tengah semester ini adalah saya sebagai mahasiswi memahami tentang mata kuliah lembaga pembiayaan non-bank, mulai dari pertemuan pertama hingga ke-6. Maka saya menyimpulkan dalam bentuk video penjelasan yang saya rangkum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 pokok bahasan materi, yaitu pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, pegadaian, koperasi, dan asuransi. Bahasan yang pertama yaitu pengertian pasar modal. Pasar adalah suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, arti pasar modal adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum, perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek. Manfaat pasar modal yaitu menciptakan wahana investasi kepada investor dan memungkinkan adanya diversifikasi, dapat menjadi indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara, memiliki peran sebagai alokasi sumber dana secara optimal. Pasar ini dapat dijadikan alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Jenis-jenis pasar modal ada 4, yaitu pasar utama, pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. 5 lembaga yang terlibat di pasar modal yaitu anggota Bursa Efek, Biro Administrasi Efek, Bursa Efek, Emiten, dan Kustodian. Bahasan yang kedua yaitu pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, walaupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Atau dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan hutang luar negeri. Tujuan pasar uang. Dari pihak yang membutuhkan dana, pasar uang memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, untuk memenuhi modal kerja, dan membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Sedangkan dari pihak yang menanamkan dana bertujuan untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, dan spekulasi. Bahasan yang ketiga yaitu pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana mata uang satu ditukar dengan mata uang lainnya, suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melihatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Tujuan pasar valuta asing yaitu mendapatkan keuntungan berupa selisih harga beli dan harga jual, mendapatkan bunga atau selisih suku bunga atau swap untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, pengiriman uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pemagaran risiko, dan kemudahan berbelanja. Jenis transaksi valuta asing. Dilihat dari jangka waktu perpindahan dananya, pasar valuta asing digolongkan menjadi 2 macam transaksi, yaitu transaksi spot dan transaksi forward. Peserta pasar valuta asing ada 5, yaitu bank komersial, nasabah komersial, nasabah kecil, bank sentral, dan investment atau merchant bank. Bahasan keempat yaitu pengertian usaha gadai. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu
guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Keuntungan usaha gadai yaitu waktu relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Persyaratan sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan keinginan nasabahnya. Besarnya jumlah pinjaman, yaitu besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilai jaminannya, maka semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh nasabah, begitupun sebaliknya. Namun pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Prosedur pinjaman. Nasabah datang langsung ke pegadaian untuk mendapatkan informasi tentang pegadaian, penyerahan barang jaminan disertai bukti diri atau KTP ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Barang jaminan dilakukan penaksiran oleh penaksir untuk mendapatkan nilai taksir barang. Setelah nilai taksir, kemudian penentuan jumlah pinjaman disertai bunga pinjaman kepada calon peminjam. Jika nilai disetujui oleh nasabah, maka barang jaminan ditahan dan pegadaian akan mengeluarkan surat bukti gadai. Bahasan kelima yaitu pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, manfaat koperasi di bidang sosial, yaitu mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram, mendorong terwujudnya aturan manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan, mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dan semangat kekeluargaan. Kegiatan koperasi ada 3, yaitu produksi barang, simpan pinjam modal, dan jual beli produk. Jenis-jenis koperasi. Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi kredit. Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Produk koperasi ada 5, yaitu simpanan, pembiayaan musyarakah, pembiayaan bayu takjiri, dan pembiayaan kard. Bahasan yang terakhir atau keenam yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem atau bisnis di mana perlindungan finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga dan dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Fungsi asuransi, fungsi utama atau primer, ada 3, yaitu pengalihan risiko, penghimpunan dana, dan premi seimbang. Tujuan asuransi yaitu memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak, meningkatkan efisiensi pemerataan biaya, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang, dan yang terakhir sebagai tabungan. Prinsip dasar asuransi yaitu bunga yang dapat diasuransikan, itikat baik sepenuhnya, penyebab langsung, ganti rugi, subrogasi, dan kontribusi. Polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus, dan janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat-surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi
Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Demikian presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.